Halo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kami sama-sama praktis dan berikut dalam kasih Tuhan dimana pada pagi ini Tuhan telah kumpulkan kita satu hari ini untuk kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita awali kita pada hari ini, kita minta Bapak Ibu untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan berkati kita sekalian. Amin. Kumpulkan anak-anak-Mu, kami boleh berkumpul di tempat ini, guna kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebelum kami awali kita kami pada pagi ini Tuhan dan Bapak hati
kepada Yesus Kristus, anaknya yang buat Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan kita satu dengan kemuliaan. Penuhiku dengan firman. setiap puji-pujian kami Tuhan. Bahkan Tuhan, kami akan mendengar sebagian firman Tuhan, kiranya Engkau tutup bungkus hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan, agar setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami yang jemaat yang mendengar Tuhan, bisa mendapatkan berkat tersendiri di dalam diri mereka masing-masing Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan dari kitab Matius. Kitab Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Matius pasal 5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Saya rindu untuk kita membacanya bersama-sama. Kita sudah menemukannya. 2, 3.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita akan membahas mengenai berbahagialah orang yang suci hatinya dan membawa damai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merenungkan dua bagian atau dua ayat yang merupakan di mana bagian dari khotbah di bukit yang diucapkan oleh Yesus. Khotbah ini penuh dengan ajaran yang menantang dan mendalam, bahkan menggambarkan nilai-nilai kerajaan Allah yang seringkali berlawanan dengan nilai-nilai dunia. Pada bagian ini Bapak Ibu, Yesus mengajarkan dua hal yang sangat penting, di mana yaitu kesucian hati dan menjadi pembawa damai. Di dalam dunia yang penuh dengan kebingungan, perselisihan, dan ketegangan, kedua hal ini bukan hanya penting tetapi sangat dibutuhkan pada dunia saat ini. Bahkan oleh setiap orang yang percaya, di mana kita akan menggali lebih dalam makna dari dua ayat ini dan bagaimana kita dapat menghidupi ajaran Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kata suci di dalam bahasa yang sebenarnya, yang sesungguhnya atau bahasa Latinnya digunakan di sini adalah kataros, yang berarti murni. Kalau kita belajar kalau murni, berarti murni itu tidak tercemar apapun, bersih. Tetapi ini bukan hanya soal perilaku luar, tetapi lebih kepada keadaan hati. Dan yang dimaksud hati di sini bukanlah organ di dalam tubuh kita, bukan pula sekedar juga perasaan, tetapi lebih kepada keadaan hati, di mana Yesus berbicara tentang hati yang bebas dari kepalsuan. Bebas dari kepalsuan, kedengkian, kebencian, bahkan kebohongan, bahkan dosa. Di mana hati yang suci ini adalah hati yang bersih dari segala yang merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama kita. Mungkin Bapak Ibu, banyak orang yang berpikir bahwa suci berarti hanya tidak berbuat dosa besar saja atau tidak melakukan kejahatan. Namun sesungguhnya Yesus lebih jauh lagi, di mana Dia ingin hati kita itu murni dari segala bentuk keburukan yang tersembunyi. Dia ingin hati kita itu murni dari segala keburukan yang tersembunyi dalam diri kita. Dalam Matius pasal 15 ayat 18-19, Yesus menjelaskan bahwa apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan hati yang penuh dengan kebencian, fitnah, dan iri hati akan mengarah pada perbuatan dosa. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Terkadang kita tidak memikirkan, kita ya udah asal bicara aja. Apa yang aku ingin bicarakan, ku keluarkan. Tetapi tidak melihat, oh nanti orang yang kita bicarakan atau kita ajak bicara, apakah mau menerima? Apakah menyakitinya? Kesucian hati ini, Bapak Ibu, bukan hanya sesuatu yang bisa kita capai dengan kekuatan kita sendiri, di mana itu adalah karya dari Roh Kudus dalam hidup kita, di mana kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah agar Roh Kudus ini dapat bekerja membersihkan hati kita. Kita bisa melihatnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, di mana dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita,
Allah adalah setia dan adil untuk mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengan demikian Bapak Ibu, kita diajak untuk selalu hidup di dalam pertobatan dan memperbarui hati kita setiap hari lepas hari. Di sini Yesus memberikan janji, yaitu mereka akan melihat Allah. Di mana Yesus memberi janji besar kepada mereka yang suci hatinya, yaitu mereka akan melihat Allah. Apa yang dimaksud dengan melihat Allah? Ini bukan hanya soal pengalaman visual, tetapi lebih kepada hubungan intim kepada Tuhan. Hubungan yang lebih dalam dengan Allah, di mana dalam hidup sehari-hari, orang yang suci hatinya akan mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan peribadahan, persekutuan, atau penyembahan doa kepada Tuhan. Orang yang suci hatinya terus rindu beribadah kepada Tuhan. Nggak ada yang ibarat orang harus, ayo kita ibadah yuk, ayo kita bersekutu yuk. Semuanya terbawa dari hati yang mau mengenal Kristus dengan baik. Dalam konteks ini, melihat Allah juga dapat berarti bisa juga pengalaman rohani. Bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita mengalami ketika kita menyembah kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, berdoa secara sendiri di kamar atau di ruangan yang kosong, persekutuan dengan Tuhan, akan mengalami pengalaman secara rohani kepada Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-9, di mana berbahagialah orang yang membawa damai, karena berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Damai di sini, Bapak Ibu, bukan hanya damai dalam arti tidak ada konflik atau tidak ada perselisihan atau peperangan, tetapi lebih kepada kata ailia yang menggambarkan kedamaian yang lebih dalam lagi, dengan keadaan yang harmonis yang datang dari Allah. Ini adalah kedamaian yang meliputi hati dan pikiran yang hanya bisa datang dari Tuhan. Kita sebagai pembawa damai, kita dipanggil untuk menjadi agen-agen perdamaian di dunia ini, atau sebagai penyalur pembawa damai di dunia ini. Ini berarti kita tidak hanya menghindari konflik, tetapi kita juga aktif mencari solusi dan mendamaikan mereka yang sedang berkonflik, bertengkar. Kita juga diundang untuk menjadi perantara damai di dalam keluarga kita, teman kita, rekan kerja kita. Bahkan kita juga dituntut untuk menjadi pembawa damai, khususnya di lingkungan kita. Bagaimana di lingkungan kita? Apakah kita di lingkungan membawa damai, atau malah di lingkungan kita menjadi batu sandungan? Mari kita refleksikan diri kita, hidup kita. Bagaimana kita menjalani hidup hari lepas hari ini?
Kalau mungkin kita selama dalam pekerjaan, dalam studi, maupun di dalam lingkungan kita menjadi batu sandungan, tidak menjadi pembawa damai. Mari kita rubah. Mari kita rubah itu semua. Mari kita menjadikan diri kita sebagai contoh untuk orang-orang sekitar kita, agar kita menjadi pembawa damai. Di sini Yesus sendiri adalah pembawa damai sejati, di mana dalam Efesus 2 ayat 14 sampai 17 dikatakan bahwa melalui salibnya Yesus mendamaikan manusia dengan Allah bahkan sesama. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk meneladani Kristus dalam menjadi pembawa damai. Ini berarti kita harus memiliki kasih yang tulus, bahkan sikap yang mengampuni. Sikap yang mengampuni dan semangat untuk menyelesaikan setiap perselisihan, pertengkaran dengan cara yang penuh kasih dan pengertian, bahkan dengan penuh adil. Berbahagialah orang yang menjadi pembawa damai, di mana orang yang membawa damai ini akan diberkati dan disebut sebagai anak-anak Allah. Ini adalah sebagai status yang sangat mulia. Sebagai anak-anak Allah, kita mewarisi sifat-sifat Bapak-Bapak kita, yaitu Bapa Yesus Kristus, yang adalah sumber damai. Dan ketika kita membawa damai, kita menunjukkan bahwa kepada dunia, siapa sih Bapak kita sebenarnya? Siapa sih Bapak kita yang penuh dengan kasih dan damai itu? Mungkin secara fisik Bapak kita beda-beda, secara fisik. Tetapi secara rohani Bapak kita sama, satu, yaitu Yesus Kristus. Lalu bagaimana kita dapat menjadi pembawa damai di dalam kehidupan kita sehari-hari? Terkadang sulit kita membawa damai dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi mari kita belajar dari Matius 5 ayat yang ke-9 ini, yaitu kita harus memulai dengan hati yang damai. Damai di dalam diri kita akan memancarkan ke orang lain. Lalu kita harus berani untuk berbicara dengan kasih ketika terjadi konflik. Ketika kita mengalami konflik, mari kita selesaikan dengan penuh kasih dan damai. Bahkan ketika kita harus siap mengampuni dan meminta maaf ketika kita bersalah. Kita mampu meminta maaf kalau kita bersalah. Dan pembawa damai tidak hanya menuntut perdamaian, tetapi mereka juga menuntut kita untuk berkorban dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sulit sekali terkadang menghidupi ajaran-ajaran Kristus. Tetapi mari kita menghidupi ajaran Yesus ini dalam kehidupan kita. Apa yang Yesus ajarkan, mari kita menjadikan karakter sehari-hari. Bagaimana sih kita menghidupi ajaran Yesus tentang kesucian hati ini dan menjadi pembawa damai?
dalam kehidupan sehari-hari itu dimulai dengan transformasi hati yang terus-menerus, memperbarui hati kita terus-menerus. Bahkan kita harus membiarkan Allah atau membiarkan Kristus bekerja di dalam hidup kita. Bahkan mengubah kita menjadi pribadi yang lebih seperti Kristus. Dan kita harus juga berdoa agar Tuhan menyucikan hati kita dan memberikan kita kemampuan untuk menjadi pembawa damai untuk orang-orang sekitar kita. Agar kita mampu untuk dipimpin Roh Kudus dalam mengatasi setiap konflik dan membawa damai kepada orang lain. Ketika kita menjadi orang yang suci hati dan membawa damai, kita akan menjadi teladan bagi dunia ini. Dan dunia yang penuh dengan kebencian dan perselisihan sangat membutuhkan orang-orang yang mencerminkan kasih dan kedamaian Kristus. Bapak Ibu, perlu sekali kita mencerminkan kesucian hati kita dan damai sejahtera kita kepada orang-orang lain, khususnya mungkin di lingkungan kita. Mari kita menunjukkan kepada mereka bahwa diri kita mencerminkan sebagai Kristus yang datang ke dunia menjadi penyalur Bapak Ibu yang terkasih. Mungkin kita telah mendalami apa yang dimaksud dengan menjadi orang yang suci hatinya dan pembawa damai menurut Yesus dalam Matius 5 ayat 8-9. Tetapi kita tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah, bukan juga hal yang gampang. Tetapi mari kita mengikuti panggilan kita sebagai orang percaya. Mari kita berkomitmen untuk hidup dengan hati yang suci dan menjadi pembawa damai untuk orang-orang sekitar kita. Bahkan di tengah dunia yang kacau saat ini, mari kita menjadi penerang. Dengan begitu kita akan mengalami berkat yang luar biasa, yaitu kedamaian Allah yang melampaui segala akal dan hidup sebagai anak-anak Allah yang mencerminkan kasih-Nya kepada setiap umatnya atau setiap orang-orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas ajaran-Mu yang luar biasa ini. Kami memohon agar Engkau menyucikan hati kami dan menjadikan kami pembawa damai di dunia ini. Kiranya kami menjadi saksi kasih-Mu dan kedamaian-Mu di setiap langkah hidup kami, bahkan di setiap lingkungan kami, pekerjaan kami, sekolah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Engkau yang terus bekerja dalam hidup diri kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami akan melanjutkan setiap ibadah kami Tuhan, Engkau sucikan dan kuduskan. Amin.
Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Karena firman Tuhan ini boleh senantiasa tanam dalam hati kita dan senantiasa menguatkan iman kita untuk senantiasa ikut mengikut Tuhan. Untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Satu hal yang begitu. Sekali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau pada hari Sabat ini Tuhan, Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, setiap apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami ucapkan pada saat ini, itu boleh menjadi berkat kepada setiap kami. Dan itu Tuhan boleh menambah akan kerinduan kami untuk kami boleh semakin yaitu dekat kepada Tuhan. Kami boleh semakin mempunyai rasa haus dan rindu untuk senantiasa mengagungkan Tuhan, mendengarkan akan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan dalam ya Tuhan, melalui ibadah ini juga Tuhan,
itu Tuhan boleh menambah akan pertumbuhan iman kami, sehingga iman kami Tuhan hari semakin hari boleh semakin Tuhan kuatkan, baik itu melalui setiap puji-pujian yang senantiasa kami ucapkan dan setiap kebenaran yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Biarlah ya Tuhan itu boleh memancar di dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, kami boleh menjadi saksi Tuhan. Sehingga Tuhan melalui hidup kami Tuhan, kami boleh memenangkan akan jiwa-jiwa yang boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Kau senantiasa memberkati di dalam setiap kehidupan kami, sehingga melalui hidup kami Tuhan, Tuhan boleh senantiasa memakai kami, sehingga Tuhan gereja-Mu ini Tuhan boleh bertambah-tambah jiwa baru, sehingga ya Tuhan gereja-Mu boleh semakin hari semakin yaitu bertambah akan jiwa-jiwa yang boleh senantiasa datang menyembah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa. Pada saat ini juga Tuhan kami bersyukur untuk hamba-Mu yaitu Mbak Yunita yang telah Tuhan kirimkan untuk memberkati kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau yang terus memberkati di dalam pelayanannya, Engkau memberkati di dalam setiap pergumulannya, sehingga apa yang digumulkan Tuhan bersenantiasa campur tangan dan Tuhan senantiasa memberkatinya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa. Kembali Tuhan kami menyerahkan untuk setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini, keluarga demi keluarga. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau yang senantiasa ada di tengah-tengah keluarga demi keluarga setiap jemaat kami ini Tuhan, sehingga ya Tuhan anak-anak-Mu boleh senantiasa merasakan akan campur tangan Tuhan, akan perlindungan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau yang senantiasa memberkati, Engkau senantiasa membukakan pintu-pintu berkat kepada setiap keluarga demi keluarga dari sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga ya Tuhan anak-anak-Mu boleh merasakan senantiasa curahan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk keluarga yaitu anak-anaknya yang masih sekolah. Tuhan yang senantiasa memberkati, Engkau memberkati kelancaran, sehingga Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh merasakan akan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Begitu juga Tuhan pada saat ini kami berdoa untuk keluarga sidang jemaat-Mu yang pada saat ini yaitu tidak bisa beribadah karena usia mereka. Tuhan kami berdoa untuk Mbak Niem, kami berdoa untuk Mbak Kartun. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau yang senantiasa memberikan rasa damai di dalam hatinya, Engkau yang senantiasa memberikan penghiburan kepadanya, sehingga ya Tuhan walaupun mereka tidak bisa bersama-sama yaitu beribadah kepada Tuhan, namun demikian hatinya bersenantiasa yaitu mengagungkan Tuhan, senantiasa yaitu merasakan kedamaian yang daripada Tuhan, sehingga di dalam masa usia tuanya ini Tuhan mereka semua senantiasa juga dekat dan hanya berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk keluarga sidang jemaat mungkin pada saat ini mengalami sakit. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga ya Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang pada saat ini mengalami akan kelemahan tubuh, mereka merasakan akan jamahan yang daripada Tuhan, sehingga mereka semua boleh merasakan akan kekuatan kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Begitu juga Tuhan kami ingat mungkin Tuhan ada sidang jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami kelemahan akan iman. Tuhan dalam Engkau mengetuk hatinya, Engkau memberikan akan rasa haus dan rindu untuk bersenantiasa datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bapa pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang diadakan di gereja-Mu ini. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau yang senantiasa memberkati ibadah-ibadah yang ada, sehingga melalui ibadah-ibadah yang ada ini Tuhan boleh senantiasa memberikan akan kekuatan,
akan pertumbuhan iman seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk yaitu rencana akan pembangunan ruang sekolah minggu. Tuhan, Engkau tahu setiap apa yang menjadi pergumulan kami untuk ruang sekolah minggu ini. Darah ya Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa memberkati, Engkau yang senantiasa mencukupkan setiap dana yang diperlukan, sehingga ya Tuhan, ruang sekolah minggu ini Tuhan boleh segera terwujud karena berkat daripada Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, melalui ruang sekolah minggu ini Tuhan boleh menambah semangat untuk anak-anak kami beribadah kepada Tuhan, untuk anak-anak kami boleh lebih lagi mengenal akan kebenaran akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap yaitu pengurus yang ada, biarlah ya Tuhan Yesus Engkau yang memberkati, Engkau memberkati kesehatian satu dengan yang lain, sehingga ya Tuhan setiap pengurus ini Tuhan boleh bekerja sama, bergandeng tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Bapak, kami menyerahkan Tuhan Yesus akan doa kami pada saat ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami hanya akan arahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk berarti yang mengikuti kita berdoa. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan kita pada hari ini kita angkat satu pujian. Aku memberkati. Selanjutnya untuk berkatan para jemaat kami akan berdoa. Salam Bapak Ibu. Syukur bagi hari ini kita berkati Tuhan dalam kepada kita, baik dalam pujian maupun firman yang sudah kita dengar, kita terima bersama-sama. Dan atas nama jemaat saya sampaikan terima kasih kepada Saudari Junita, ya saya sebut saudari karena belum merit ya, jadi masih ada jalur apa ya belum ada jalur kuning.
dalam micu ya. Nah, kiranya Tuhan berkati pelayanan dari kita di Purworejo maupun di dalam setiap apa yang diusahakan kerjakannya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk warta, oke, minggu depan tanggal 23 Februari ujian diikuti oleh Ibu Yatini, singer 1 Ibu Mariani, yang singer kedua Saudari Ames, kolektor Ibu Nuryati, syafaat Ibu Tuti, piket dan penyambut jemaat keluarga Ibu Yatini. Dan untuk pelayan berikutnya, oke, untuk keyboard Saudara Yosua, gitar Saudara Ayub, ajo Saudara David, operator Bapak Petrus. Untuk ibadah berikutnya besok ya, di keluarga Bapak Yanto, ujian oleh Ibu Siska. Wilayah kedua di tempat keluarga Bapak Fendi, ujian dilayani oleh Ibu Tuti. Oke, mari kita akan mohon Bapak Ibu sekalian berbangkit berdiri dan kita akan berkat. Kita bersihkan ujian apa? Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa menyertai berkati setiap langkah kehidupan kita, usaha pekerjaan kita, rumah tangga kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.